Selamat sore mahasiswa sekalian. Kemarin kita sudah belajar ya tentang kalimat topik, kemudian beberapa contoh kalimat topik sebagaimana di e-learning ya. Nah, pada hari ini Anda akan saya ajak untuk berdiskusi tentang bagaimana mengembangkan kalimat topik melalui beberapa kalimat penjelas ya. Nah, saya akan berikan salah satu contoh lagi ya terkait dengan kalimat topik. Nah, jadi ada beberapa pengaruh positif pembelajaran daring dalam jaringan ya selama pandemi COVID-19. Nah, ini adalah contoh kalimat topik. Ya, mengapa ini sebagai contoh kalimat topik? Karena ada frase ya, ada frase yang bisa dikembangkan melalui beberapa kalimat penjelas. Ya, ini. Jadi ada beberapa ini akan mengajak Anda atau mengontrol kita sebagai penulis nanti untuk menyampaikan apa saja ya beberapa kalimat penjelas yang harus dibuat sehubungan dengan pengaruh positif pembelajaran daring selama pandemi COVID-19. Nah, dengan demikian kalimat topik adalah kalimat yang mengandung ide pokok ya atau gagasan utama. Kalimat yang dapat dikembangkan oleh beberapa kalimat penjelas, yaitu adalah kalimat topik. Nah, jadi ada beberapa ini kita sebut sebagai frase pengontrol ya. Jadi frase pengontrol inilah yang akan mengarahkan kita sebagai penulis untuk mengembangkan kalimat utama atau kalimat topik ini. Jadi ada beberapa ini akan menuntut kita membuat kalimat penjelas satu, kalimat penjelas dua, kemudian kalimat penjelas tiga. Jadi kalimat penjelas itu ya fungsinya untuk menjelaskan ya kalimat topik ya, sehingga dengan adanya kalimat penjelas inilah ide yang Anda ingin sampaikan di dalam tulisan itu ya menjadi semakin jelas, kemudian dipahami oleh para pembaca. Nah, apa saja misalnya kalimat penjelas yang bisa kita buat ya sehubungan dengan kalimat topik tersebut? Ini contoh ya dari saya. Kalimat topik satu, kalimat penjelas satu ya, ini maksudnya kalimat penjelas satu, pembelajaran daring dapat meningkatkan literasi teknologi penggunanya, baik siswa, mahasiswa, dan pengajar. Kedua, pembelajaran daring juga dapat meningkatkan kreativitas penggunanya. Nah, yang kedua ini kalau penjelasnya ini masih umum, artinya pembaca perlu tahu lagi ya, apa saja kreativitas yang bisa dikembangkan. Karena itu kita buat rincian lagi kalimat penjelas subnya. Jadi sub kalimat penjelas. Misalnya 2.1, para guru dapat membuat media pembelajaran yang menarik melalui berbagai aplikasi. Kalau menurut kita atau Anda masih umum, ini masih misalkan perlu diuraikan, misalnya aplikasi apa, media pembelajaran apa, boleh dibuat 2.2 lagi kalimat penjelasnya. Ya. Kemudian yang ketiga, pembelajaran daring dapat mendukung tercapainya tujuan pembelajaran dan pembinaan karakter kepada siswa. Nah, yang ketiga ini juga masih umum, artinya kita masih perlu mengembangkan. Karena itu kita bisa membuat sub kalimat penjelas yang tiga ini. Misalkan 3.1, melalui aplikasi Google Meet atau Zoom, para pengajar dan siswa dapat melakukan komunikasi secara terbuka sehubungan dengan materi dan pembinaan sikap, itu misalnya. Atau yang kedua, sub 3.2, boleh. Ya. Jadi kalimat penjelas ini ya semua ini harus kita buat untuk mendukung apa kalimat topik. Jadi tidak boleh menyimpang kalimat penjelas kita. Nah itu. Nah dengan demikian kalimat penjelas itu fungsinya adalah mengembangkan kalimat topik ya atau mendukung kalimat topik. Nah, sebagai sebuah kalimat penjelas, jadi Anda tidak boleh membuat beberapa kata, misalkan
Misalkan para guru dapat mengembangkan media pembelajaran. Anda singkat misalnya membuat media pembelajaran. Nah, itu bukan kalimat karena tidak mengandung unsur subjek. Jadi harus ada subjek, predikat, objek, keterangan. Atau para guru dapat mengembangkan media pembelajaran. Nah, media pembelajaran itu apa? Contohnya boleh diuraikan lagi. Nah, kalau kalimat penjelas yang di atas ya kita rangkaikan dengan beberapa kalimat. Maksud saya kalau kalimat topik di atas kita rangkai atau gabung dengan beberapa kalimat penjelas, maka akan kita dapatkan sebuah paragraf. Ya, seperti ini. Jadi ada beberapa pengaruh positif pembelajaran daring selama COVID-19. Itu adalah kalimat topik. Kemudian diikuti oleh beberapa kalimat penjelasnya. Nah, jadi sangat gampang untuk membuat sebuah paragraf ya. Yang penting kita harus tahu atau memiliki kalimat topik karena sebuah paragraf itu harus ada kalimat topik atau kalimat yang mengandung gagasan pokok. Ya, setelah itu baru didukung oleh beberapa kalimat penjelas. Nah, karena hari ini adalah Anda belajar tentang kalimat penjelas ya, silakan Anda berlatih. Kemudian Anda akan saya suruh untuk merangkai ya atau menggabungkan kalimat topik, kalimat penjelas sehingga akan terbentuk sebuah paragraf. Nah, begitu. Ya, untuk hari ini sekian dulu ya. Kita akan berjumpa di lain kesempatan.